Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Syarh Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah taala, kita masih di pembahasan qiyas. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Thumma qala syarih hafizallahu ta'ala fayulhaqu bi aktsarihima syabahan bihi. Ay yulhaqu hadha far'u bi aktsarihil aslaini syabahan bihi fi sifati manatil hukmi wa huwal malu fayakhudhu hukmahu lianna yushbihuhu fil hukmi wa sifati ma'an aktaru mimma yushbihul hurri fihima. Yushbihul hurru fihima. Hurra. Mimma yushbihu hurra fihima. Lanjut. Qawluhu wala yusaru ilaihi ma'a imkani ma qablahu. Hadhihi al-ibaratu thabitun fil ba'di naskhi. Sabitun ada berapa tak? Sabitatun fi ba'dil naskhi wa ma'naha anna hadha naw'a minal qiyasi ad'afu minal ladhi qablahu fala yusaru ilahi ma imkani al-qismaini al-awwalaini idh laysa bainal far'i wal asli illatun munasibatun sawa annahu yushbihu. Oh, bisa juga sawa. Kan bisa baca sawa, siwa, suwa. Jadi antum baca dengan yang banyak itu ya. Yes. Iya ya. Sawa annahu yushbihuhu fi aktsaril ahkami ma'a annahu yunazi'uhu aslu akharu wallahu alam. Tanwin. Ma'a annahu yunazi'uhu aslun akharu wallahu alam. Lancar wallahu alam, masya Allah. Qauluhu, kata penulis, fayulhaqu bi aktsarihima syabahan bih. Maka diikutkan dengan yang paling banyak miripnya dengannya. Yaitu maksudnya kemarin kiasus syabah. Yulhaqu hadal fara', cabang ini yang mau kita kiaskan diikutkan bi aktsaril aslaini syabaha, dengan yang lebih banyak miripnya dari dua asal tadi. Bihi dengannya. Fi sifati manatil hukum, pada sifat ya manat al hukum, tempat digantungkan hukum kepadanya itu. Maksudnya kita gantung kepada hur atau kepada mal. Paham ini? Kita tergantung yang paling banyak serupanya apa? Bohol mal, belum bilang di sini kita ikutkan ke mal. Faya akudu hukmah, maka dia mengambil hukum harta. Li'annahu yusbihu fil hukmi was sifati ma'an. Kenapa kita ikutkan ke harta? Karena dia ikut dalam sifat dan ikut dalam hukum dan sifat. Hukum budak seperti harta, ya kan? Dan sifatnya juga seperti harta, ya kan? Bisa dijual, bisa dibeli. Ya, miripnya dengan manusia itu karena dia wajib melakukan ketaatan, menjalankan perintah dan meninggalkan apa? Larangan. Tapi lebih banyak dengan harta, karena dia bisa dijual, bisa diwariskan, bisa dihadiahkan, lebih banyak kan? Jadi kita ikutkan ke yang lebih banyak. Iya. Dan beliau katakan li'annahu yushbihu fil hukmi was sifa ma'an aktsar mimma yushbihul hurra fihima. Lebih banyak daripada dia mirip dengan hur, daripada merdeka. Maksudnya daripada manusia, dia lebih banyak miripnya dengan mal. Ini qiyas syabah namanya. Tapi ingat, beliau berkata tidak boleh kita kembali kepadanya bersamaan dengan memungkinkan kita berhukum dengan yang sebelumnya, yaitu qiyas illah dan qiyas dalalah. Kita tidak ke sini. Hadil ibarat ini tsabitatun fi ba'din nasakh, tetap di sebagian cetakan. Karena di sebagian cetakan ini hilang. Maksudnya di sebagian nuskhoh ada, sebagian nuskhoh lagi tidak ada. Wa ma'naha, artinya anna hadal fara' minal qiyas, artinya bahwa cabang ini dari qiyas ad'af, paling lemah minal ladzi qablah, daripada sebelumnya.
Fala yusaru ilaihi, tidak boleh antum kembali kepadanya. Ma imkanil qismainil awalain, bersamaan dengan mungkin kembali kepada dua yang pertama. Id laisa bainal fari' wal asl illatun munasabah, karena tidak ada antara asal dan far', antara far' dan asal sebab yang cocok, kecuali hanya mirip saja. Paham kan? Siwa annahu yusbihu, kecuali hanya mirip dia. Fi aksaril ahkam, pada kebanyakan hukum. Ma annahu yunazi'u aslun akhar, padahal dia juga bersamaan dengan itu dia diselisih oleh asal yang lain. Artinya ini kalau dalam pembahasan nahwu, ini dalam pembahasan tanazu. Pahamin? Kalau di nahwu dalam pembahasan apa? Tanazu. Direbutkan oleh dua. Paham ini? Seperti ini. Ini budak. Bisa ke harta, bisa ke merdeka manusia. Paham ini? Iya, ketika ada begini itu yudha'if al-istidlal. Menjadikan lemah kalau kita berdalil dengannya. Karena ada yang menginginkannya juga. Antum paham ini kan? Ini makanya dia, antum tidak boleh berdalil dengan ini kalau bisa sebelumnya. Kalau bisa kias illah atau bisa kias dalalah, itu antum pakai. Itu antum pakai. Tidak kias ini. ثم قال مصنف رحمه الله تعالى من شروط القياس ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات والإلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للإلة. ثم قال شارح حفظه الله تعالى لما ذكر تعريف القياس وأقسامه ذكر بعد شروط أركان القياس قوله ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل أي ومن شروط الفرع لأنه مفرد مضاف فهو للأموم ومن للتبعيد لأنه له شروطا أخرى والأظهر أن المراد بالمناسبة مناسبة kan dia nasaba yunasibu munasabatan wanisabat masdar dari nasaba munasabah. أن المراد بالمناسبة المناسبة في الإلة بأن تكون إلة الحكم ulang بأن تكون إلة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع مثال الطعم وصف مناسب لقياس العروض على بر ومثال تشويش الفكر ومثل تشويش الفكر وانشغال القلب وصف مناسب لمنع الحاقن من القضاء قياسا على منع الغضبان منه على منع الغضبان منه والكالاستئجال في قياس قتل الموضع له موضع قتل الموضي Coba baca lagi setelahnya. Lahu lil musi. Sebelumnya? Musi Ustaz. Iya, sebelumnya? Qatlil al-musi. Lah. Ya, tapi sudah lumayan lah. Tadi kan do. Ini sudah jadi so toh. Tadi do. Pakai titik. Oh iya Ustaz. Iyalah. Antum udah sadar? Antum cetakannya ada titiknya enggak? Enggak ada. Tapi antum baca ada titik. Fi qiyasi qatli al-mawsa fi qiyasi qatli al-musa lahu lil musi ala qatlil warisi muwarrithahu wasfun munasibu
lihirmanihi minal wasiyati wal wakal iskari wasfun munasibun li tahrimi an-nab'idhi ada hamzah. Nabidhi. Iya begitu. Tadi li tahrimi nabidhi kiasan ala khamri wa ala hada fayu'ni an dzikrihi ma taqaddama fil ta'rifi min qawlihi bi illatin tajma'uhuma illa ay yuqalu illa ay yuqala inna syart ulang ay yuqala in syartiyata qad la tustafa inna syartiyata qad la tusfadadu minal ta'rifi. Apa ini? Saya enggak dengar baik-baik. Apa tuh ngomong? Apa tuh baca? Qad la tustafadu. Panjang pendek perhatikan. Qad la tustafadu minal ta'rifi lianna hadhil waraqati wudi'atil talibul ulang. Wudi'atil. Kenapa antum baca ti? Tidak ketemu dua sukun. Kan dibaca ti itu kode komatis sholah. Karena ketemu dua sukun. Wudi'at talibi. Baca baik-baik. Wudi'at talibi. Itu alif lam. Pertamanya. Litalibi. Wudi'at litalibi. Al-mubtada'i alladhi. Mubtada. Itu lawan dari khobar. Al-mubtadi'i alladhi huwa qaribul. Bab panjang pendek sudah mulai hilang. Alladhi huwal qaribul. Anda ada alnya, jangan ditambah-tambah. Alladhi huwal qarib. Tidak ada alnya. Alladhi huwa qaribul ghaflati anis tafadati masdar masdar. Kalau masdar tifadati dzalika minal ta'rifi. Yang tidak panjang dikasih panjang. Minat ta'rifi. Iya hadikumullah. Begitu. Dia bilang ya rahmukallah. Oh apa dia bilang? Oh ya rahmukallah. Alhamdulillah. Kata beliau min syurutil qiyas. Termasuk syarat qiyas. Kata beliau wa min syartil far'i. Termasuk syarat fara'. Tahu fara' ya? Yang mau dikiaskan. Yang tidak punya dalil. Ayakuna munasiban lil asli. Harus cocok. Sesuai dengan asal. Yang harus sama tak ilahnya. Wa min syartil asli termasuk syarat asal. Ayakuna thabitan bidalilin muttafakin alaih. Bainal qasmain. Harus tetap dengan dalil yang disepakati atasnya antara dua yang berselisih. Kan gini. Nah. Kita mau kiaskan ini. Para ini ke asal. Itu asal harus ada dalilnya dulu. Tidak boleh antum kiaskan begini. Antum mau pergi kiaskan asnan. Kemarin. Deterjen itu. Kepada beras. Kenapa? Karena beras berlaku riba. Paham padanya? Karena beras berlaku riba padanya. Kenapa beras berlaku riba padanya? Dikiaskan ke bur. Nah, jangan. Tidak boleh antum kiaskan kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau mau kias kepada yang punya dalil. Langsung saja asnan dikiaskan kepada apa? Bur. Yang ada dalilnya. Paham ini? Jadi kalau antum mau kiaskan sesuatu, pastikan dulu. Ini yang antum mau kiaskan, ada dalilnya. Jadi tidak bisa sembarang itu kias. Ketat syaratnya. Harus asalnya ada dalil. Yang disepakati atasnya. Wa min syartil illah, termasuk syarat illah. Antat torida. Fi ma'lulatiha. Selalu ada pada yang diilahli itu. Tidak hilang. Seperti gini. Khamar. Kenapa khamar
dia haram? Apa ilahnya? Memabukkan. Sifat memabukkan ini selalu ada pada khamr. Tidak boleh itu kemarin ilahnya punya bau. Karena kadang ada, ini kan tidak selalu ada. Ada di sana memabukkan tapi tidak berbau. Paham maksudnya? Paham? Jadi berarti itu bau bukan ilah mutorida, bukan ilah yang selalu ada. Berarti tidak cocok. Kalau antum mau jadikan ilah, harus ilah itu apa? Selalu ada pada tempat itu. Dipahami nih? Selalu ada. Ini yang beliau katakan. Fala tantaqidu lafdhan wala makna. Tidak batal lafadznya, tidak batal maknanya. Artinya selalu ada, itu dibilang selalu ada. Wa min syartil hukumi, termasuk syarat hukum, ayyakuna mitlal illati fin nafyi wal itsbat. Harus dia itu seperti ilah dalam hal penafian dan penetapan. Makanya kemarin itu ada ilah, ada hukum. Tidak ada ilah, tidak ada hukum. Paham kan? Ada hukum, ada ilah. Tidak ada hukum, tidak ada ilah. Jelas kan? Harus sama. Sementara wal ilah, kalau ilah itu apa? Sudah kemarin sebelumnya, ini dijelaskan lagi. Hiyal jalibatul hukum. Dialah yang mengharuskan ada hukum. Wal hukmu wal majlubu alaih. Sementara hukum, dialah yang diadakan karenanya. Maksudnya lil illah. Ada karena illah. Jadi illah itu mengharuskan ada hukum. Hukum ada karena ada illah. Dah, ada hukum karena ada illah. Illah ini mengharuskan ada hukum. Ini yang beliau sebutkan. Kata beliau tatkala belum menyebutkan pengertian kias dan pembagiannya, maka belum menyebutkan syarat dan rukun kias. Maka perkataan beliau termasuk syarat fara harus sesuai dengan asal. Wa min syartil far'i termasuk wa min syurutil far'i termasuk syarat-syarat fara. Padahal beliau bilang tadi syarat, beliau terjemahkan surut. Kenapa? Li'annahu mufrad. Karena dia mufrad itu syarat. Mudhaf disandarkan. Faholil umum, maka dia bermakna umum. Makanya dimaknakan syarat-syarat. Wa min litab'id. Min itu bermakna sebagian. Makanya beliau bilang min syartil far'i. Sebagian syarat far'. Begitu langsung terjemahannya. Li'anna lahu surutun ukhra. Kan dia memiliki syarat-syarat yang lain. Wal adhar annal murada bil munasabah. Dan yang paling nampak bahwa yang diinginkan dengan al-munasabah maksudnya apa? Al-munasabah fil illah bi an takuna illatul hukm wasfan munasiban. Yaitu terdapat kesesuaian dalam illah. Yaitu illah sebuah hukum dia adalah sifat yang cocok likullin minal asal untuk setiap dari asal itu wal fara' dan cabangnya. Misalnya kita bercontoh kemarin riba pada beras. Karena cocok sebabnya dengan asal. Yaitu dia dimakan terus ditakar. Dipahami nih? Yaitu ada kecocokan antara ilah sebab dan ilah pada. Ini ada kesesuaian. Munasiban. Kecocokan, kesesuaian. Misal contoh at-tu'um. Makanan. Wasfun munasib. Sifat yang cocok. Yang sesuai. Sifat yang sesuai. Yang cocok. Ya, kata beliau, likiasil aruzi filbur, untuk mengkiaskan beras kayak gandum. Apa maksudnya? Artinya gini, kenapa bur riba? Karena dia tom. Nah, kan dia dimakan. Terus ruz apa? Apa maksudnya? Ruz kan dimakan juga. Berarti ada kecocokan? Ada kecocokan? Ada kecocokan. Sekarang, coba antum kiaskan asnan, deterjen, dengan bur. Ada kecocokan? Ada kecocokan? Aldi Bay? Kenapa? Karena bur itu dimakan, sementara deterjen tidak dimakan. Itu dibilang. Nah, saya juga tahu kalau itu. Karena bur itu makanan, karena deterjen, deterjen. Iya, kita juga tahu itu. Kita berbicara sekarang illah. Kita berbicara sekarang illah. Masya Allah. Susah juga orang Dohiriyah begini ya. Iya, alhamdulillah. Iya, tapi begitulah.
Itu yang dimaksudnya ini. Sekarang ini kita pembahasannya ilahnya. Sebabnya. Ini yang beliau katakan. Jadi ilahnya itu harus ada kecocokan, kemiripan. Jelas ya? Tidak boleh tidak mirip. Tidak boleh. Makanya nanti itu ada istilah kias ma'al farik. Kias tapi beda. Namanya kias itu kan harus apa? Sama. Tidak boleh beda. Kias itu harus sama. Tidak boleh kita beda. Tidak boleh kita beda. Kata beliau, wamitil. Beliau contohkan lagi. Ini contoh lain lagi. Masya Allah. Membuat antum nanti paham lebih jauh lagi. Mithil. Tashwisul fikir. Wanshigolil qalbi. Seperti sibuknya pikiran dan sibuknya hati. Ini sebenarnya gini. Ada hadis. La yaqdil qadi wa huwa ghadban. Qadi, hakim, tidak boleh menetapkan sebuah hukum dalam keadaan dia marah. Kenapa bilang? Insyagol fikir. Pikirannya itu sibuk dengan kemarahannya. Hatinya tertutup. Karena dia sedang marah. Anda paham ini? Tidak boleh. Sekarang. Kita mau kiaskan yang lain ke situ. Ini belum bilang. Wasfun munasib liman ilhakin. Minal qada. Ini sifat yang cocok. Untuk melarang orang yang hakim lagi sakit perut dari kodok. Kalau ada orang sedang sakit perut, tidak boleh juga dia kodok. Tidak boleh juga dia menetapkan hukum. Kenapa? Kenapa kira-kira? Sibuk pikirannya dengan apa? Sakit perut. Paham ini? Ketika antum buang air, mau buang air sekali ini, terus ada orang mau bertanya, Ustadz apa hukumnya sholat 2 rakaat? Sebelum sholat subuh. Berkecamuk ini di dalam. Paham gak ini? Antum bisa gak keluarkan jawaban? Kan susah. Paham kan? Iya. Bisa saya antum bilang yang lain karena pikiran sibuk. Nah, ini dikiaskan. Jadi bukan hanya saat marah. Bukan hanya saat marah. Kalau antum sedang sakit perut, tidak boleh juga kodok. Jelas ini? Ini sifat yang cocok. Sifat yang cocok. Demikian pula beliau berkata setelahnya, ya, kiasan alaman il-qodban minhu. Dikiaskan kepada dilarangnya orang yang sedang marah, sama. Wakal istijal. Seperti juga orang istijal, orang ingin sekali mendapatkan warisan. Fi qiyasi qatlil musalahu lil musi. Kan gini. Antum harus pahami dulu permasalahan asal. Gini saudara. Misalnya ini contohnya agak kejam ya. Nah, Faldi sebagai seorang bapak. Nah, bapak kaya. Punya harta banyak. Dia punya anak yang bernama Arif. Dia mau sekali mendapatkan warisan dari bapaknya ini. Nah, supaya cepat dapat, dia bunuh Faldi. Kan dapat warisan langsung. Kan kalau terbunuh ini bapaknya langsung dia dapat apa? Warisan. Apakah dia jadi dapat? Hukum syar'i enggak. Ketika ada seorang mau mendapatkan sesuatu tapi dia segerakan istijal. Nah, dengan dia bunuh, dihukum dengan lawan maksudnya. Karena kaidah fikihnya itu man ista'jala asy-syai' qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, nah, maka dihukumi dengan lawannya. Lawannya tidak jadi dapat. Sama. Sekarang kita contoh lain lagi. Arif bukan anaknya Faldi. Kan kalau ahli waris tidak perlu wasiat. Tapi Faldi berwasiat. Kalau saya meninggal, Arif mendapatkan gunung emas yang sana. Dia wasiat. Kan wasiat itu akan terlaksana kalau ini meninggal. Yang berwasiat. Itu kalau wasiat ya, beda kalau hadiah. Hadiah itu bisa langsung ambil. Walaupun dia belum meninggal. Hibah boleh langsung ambil walaupun dia belum meninggal. Tapi kalau wasiat, syaratnya dalam pembahasan fikih harus meninggal yang berwasiat. Baru boleh diambil. Kan tidak ada dalilnya. Kalau ada yang membunuh yang berwasiat,
Dapatkah? Tidak dapat. Tidak ada dalilnya. Kita kiaskan ke warisan. Apa maksudnya? Kita kiaskan ke warisan. Kan sama-sama. Dia ingin cepat dapat sebelum waktu. Dia ingin cepat dapat sebelum waktu. Jelas antum kan? Pembahasannya. Ini yang beliau sebutkan. Ini yang beliau sebutkan. Makanya beliau bilang. Kal istijali fi qiyasi qatlil musalahu lil musi. Seperti ingin bersegera dalam kias membunuh al-musalah yang kias pembunuhan yang diwasiatkan kepadanya lil musi kepada yang berwasiat. Al-musalah yang diwasiatkan untuknya. Al-musi yang berwasiat. Ala qatlil warid muarrithahu. Di atas pembunuhan si ahli waris yang mewarisinya. Wasfun munasab lihirmani minal wasiyah. Itu kan sifat yang cocok untuk diharamkan dia dari wasiat. Paham ini? Ini contoh yang baru. Nah, kalau setelahnya itu contoh yang biasa. Wakal iskar wasfun munasib li tahrimin nabid. Seperti memabukkan. Itu kan sifat yang cocok untuk haramnya nabid. Kiasan ala qamar. Ya, dikiaskan atas apa? Qamar. Wala hada. Maka di atas inilah. Fa yugni an dikrihi ma taqaddama. Ini mencukupkan dari apa yang disebutkan, apa yang telah lewat. Fit ta'rif. Dalam ta'rif. Min qawlihi dari ucapannya bi illatin tajma'uhuma. Tidak perlu kan? Dengan illah tidak perlu diulang di sini karena sebelumnya sudah beliau sebutkan di pengertian bahwa dengan illah yang menyatukan keduanya. Illa yuqal kecuali dikatakan inna syartiyah qad la tustafadu min ta'rif. Kecuali dikatakan bahwa pensyaratan itu kadang tidak diambil dari ta'rif. Paham ya? Syarat itu hal lain dari ta'rif. Lianna hadil waraqat wudi'a lit-talib al-mubtadi. Karena waraqat itu diletakkan, ditulis untuk pelajar yang pemula. Alladhi huwa qaribul ghaflah. Biasanya kalau pemula itu sering lalai. Nyata, pemula itu sering lalai. Anda itu kalau pemula, beda kalau orang yang sudah tinggi. Dia hanya diisyaratkan oleh penulis, dia paham syarat dan ketentuannya. Kalau pemula biasanya qarib al-ghaflah. Ani istifadati dzalika minat ta'rif, untuk mengambil faedah dari hal itu dari ta'rif. Kadang dia lalai padahal dalam ta'rif sudah ada syarat dan ketentuannya. Kan biasanya itu kan ta'rif itu memiliki syarat dan ketentuan. Tapi kadang pemula kalau tidak disendirikan dia lalai dari itu. Paham kan? Dia lalai dari itu. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya di hari Senin insya Allah. Masih ini saudara? Masih belum? Awal tadi bagus konsentrasinya, tapi belum, tidak bisa bertahan lebih. Alhamdulillah. Sama antum. Bilang lagi orang lain. Alhamdulillah. Subhanallah.